Bayangkan, jika dalam 40 hari hidup Anda berubah, rezeki datang lebih deras, lebih berkah, dan lebih menenangkan jiwa. Bukan karena kerja keras semata, tapi karena Anda memiliki otak kanan seperti yang diajarkan oleh Ipo Santosa. Inilah rahasia spiritual dan ilmiah yang telah membantu jutaan orang mempercepat rezekinya secara halal dan penuh keberkahan. Buku ini bukan hanya sekedar teori, tapi panduan praktis yang terbukti menggabungkan kekuatan doa, keikhlasan, dan tindakan nyata. Dengarkan baik-baik, karena ini bukan cuma tentang uang, tapi tentang hidup yang utuh, sehat, dan penuh keajaiban. Selamat datang di channel ini, saya Sidik dan hari ini kita akan menyelami salah satu buku yang paling berpengaruh dalam dunia pengembangan diri dan spiritual. Judulnya adalah Percepatan Rezeki dalam 40 Hari dengan Otak Kanan, karya Ipo Santosa. Buku ini adalah buku kedua setelah sebelumnya kita membahas buku 7 Keajaiban Rezeki. Jika Anda belum menontonnya, silahkan Anda tonton di sini. Menurut saya buku ini sangat istimewa. Untuk itu, kenapa saya bagikan sekarang agar Anda bisa semuanya mempercepat rezeki dan Anda bisa merasakan bagaimana percepatan rezeki dalam 40 hari. Dalam video ini saya akan membagi pembahasan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah pengantar dan ulasan sekilas terkait dengan perkenalan singkat dengan Ipo Santosa. Kemudian yang kedua adalah isi inti dari buku dari bab 1 hingga bab 7, mulai dari bab 1 warisan Nabi, bab 2 piagam tertinggi, bab 3 investasi gaib, dan 8 benefit. Bab 4 terkait koin keberuntungan dan 3 komoditas termahal, bab 5 puncak kenikmatan, dan 3 rahasia besar. Selanjutnya bab 6 yaitu membahas mengenai akar serabut kerugian dan cara mengatasinya, dan terakhir bab 7 keajaiban ke-8. Dan tentunya terakhir adalah penutup yang akan merangkum semuanya dan memberi Anda pandangan dan panduan secara praktis. Setiap bagian dari buku ini punya kekuatan luar biasa jika Anda pahami dengan utuh dan amalkan dengan konsisten. Karena video ini khusus untuk Anda, pastikan tonton sampai tuntas agar setiap kebaikan dan percepatan rezeki dapat Anda nikmati dan Anda rasakan. Jadi jangan skip, karena bisa jadi satu kalimat saja bisa membuka pintu rezeki Anda. Siapa bilang miskin itu takdir? Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW juga kaya. Para sahabat juga miliarder. Ulama besar Indonesia pun pengusaha. Jadi kalau Anda masih percaya bahwa kemiskinan itu kehendak Tuhan, mungkin selama ini Anda tertipu tafsir yang keliru. Pada bab ini, Ipo Santosa membongkar keyakinan yang keliru yang sudah terlalu lama Anda telan, bahwa kemiskinan adalah takdir ilahi. Penulis menegaskan bahwa justru kekayaan adalah warisan para nabi, bukan untuk pamer tapi untuk memperkuat dakwah dan memakmurkan umat. Ipo Santosa membawa kita ke masa hidup 2 tokoh besar, yaitu Ki Haji Hasyim Asy'ari dan Ki Haji Ahmad Dahlan. Meski berbeda metode dakwah, mereka satu suara dalam hal ini, yaitu umat harus kaya. Ki Haji Hasyim Asy'ari sukses dalam bisnis kuda, besi, dan pertanian. Sedangkan Ki Haji Ahmad Dahlan juga menguasai usaha, batik, dan membangun sistem pendidikan modern. Keduanya mengerti kekuatan umat butuh pondasi ekonomi. Ipo Santosa juga kemudian merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang menjungkir balikan tafsir fasrah. Dalam Quran surat An-Nisa dan Yasin ditegaskan bahwa keburukan berasal dari manusia sendiri, bukan dari Allah. Artinya apa? Kemiskinan bukan takdir, tapi pilihan. Kurang ikhtiar, kurang fokus, atau mental pasrah. Islam tidak memuliakan miskin. Islam memuliakan usaha. Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf adalah para miliarder muslim yang menumpahkan hartanya untuk jihad, sedekah, dan membangun peradaban. Dan ketika umat Islam menjadikan kekayaan sebagai alat ibadah, bukan tujuan duniawi, maka muncullah peradaban emas yang kita dambakan. Sekarang pilihannya ada di tangan Anda. Terus percaya bahwa miskin itu nasib, atau mulai bergerak dengan teladan ulama dan ayat suci yang menyuruh kita kaya. Revolusi ekonomi umat Islam tidak dimulai dari seminar,
tapi dari kesadaran bahwa menjadi kaya itu ibadah. Dan kalau Anda siap, 40 hari ke depan bisa jadi awal perubahan hidup Anda dengan panduan dari buku ini. Ada orang yang punya segalanya, tapi tetap gelisah. Tapi ada juga orang yang cuma punya harapan, dan hidupnya justru penuh karunia. Kenapa? Karena harapan itu bukan lemah, harapan itu adalah kekuatan terbesar yang menghubungkan antara Anda dengan Allah Sang Pencipta. Bab ini menyentuh satu hal yang sering dianggap kecil, yaitu harapan. Tapi di mata Ivo Santosa, harapan bukan sekedar keinginan. Harapan adalah piagam tertinggi dalam hidup seorang hamba, karena ia adalah bukti bahwa Anda sadar segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Nabi Ibrahim saat diminta mengorbankan putranya, beliau tetap berharap, dan dari harapan itulah Allah turunkan pertolongan seekor domba besar menggantikan putranya. Bukan karena kekuatan, tapi karena pengakuan bahwa semuanya tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis juga mengingatkan berharap itu bagian dari iman. Umar bin Khattab, pemimpin paling tegas di zamannya, pun masih berdoa agar dicukupkan dari yang haram. Itu tandanya harapan bukan tanda lemah, tapi tanda tunduk dan paham posisi Anda sebagai hamba. Tapi jangan salah, harapan bukan pasrah tanpa usaha. Harapan dalam Islam itu aktif, berharap sambil berikhtiar, bukan cuma berdoa ingin kaya, tapi juga sedekah, kerja keras, dan salat duha. Kalau hari ini Anda sedang merasa sempit, ragu, atau kehilangan arah, mungkin bukan uang yang Anda butuhkan, tapi harapan yang benar. Bangun kembali harapan Anda pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan berhenti di sana, temani dia dengan ikhtiar. Temani dia dengan sedekah, temani dia dengan sholat duha dan doa yang tak putus. Karena ketika Anda berharap sambil bergerak, Allah akan bekerja dari arah yang tak Anda duga. Inilah piagam tertinggi manusia, berharap kepada Allah, bukan pada dunia. Kalau Anda pikir sedekah cuma buat bantu orang lain, Anda salah besar. Faktanya sedekah itu bukan pengeluaran, tapi investasi. Bahkan ini satu-satunya investasi yang dijamin keuntungan langsung oleh Tuhan sendiri. Di bab ini, Ivo Santosa membongkar rahasia yang sering terlewat. Sedekah itu investasi gaib. Banyak yang mengira sedekah hanya amal sosial, padahal ini adalah jamu manjur yang bisa menolak bala, membuka rezeki, menemukan jodoh, dan menjaga kesehatan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun bersabda, bersegeralah bersedekah sebab bala tidak pernah mendahului sedekah. Artinya sedekah adalah perisai gaib, bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Ivo Santosa juga menyebutkan bahwa sedekah sebagai transaksi spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang menjanjikan bahwa sedekah itu ibarat biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai berisi 100 biji. Ini bukan sekedar teori, tapi sudah terbukti dalam banyak kisah nyata. Dan uniknya sedekah tetap berbuah tanpa syarat ikhlas, karena janji Allah sudah pasti. Bayangkan ada investasi yang setiap kali Anda tanam, hasilnya bukan cuma untung, tapi bisa mengubah takdir, bisa menyelamatkan diri dari musibah, bisa membuka pintu rezeki, dan yang paling luar biasa, bisa dilakukan kapan saja dalam bentuk apa saja, bahkan dengan senyuman. Kalau selama ini Anda merasa rezeki seret, masalah tak kunjung selesai, atau hidup terasa berat, coba satu hal ini, rutinkan bersedekah. Karena sedekah bukan cuma tentang memberi. Sedekah adalah bahasa universal yang dipahami langit dan bumi. Coba Anda rasakan sendiri, dan saat hasilnya datang, Anda hanya bisa berkata, Subhanallah, ini nyata. Ada 3 hal yang lebih mahal dari emas: uang, waktu, dan kesehatan. Tapi yang mengejutkan, ketiganya bisa dibeli dengan cara yang sering diremehkan orang. Sholat duha, tahajud, dan sedekah. Dan kalau Anda tahu rumusnya, hidup Anda bisa berubah total. Di bab ini, penulis mengungkapkan kunci meraih keberuntungan dan 3 komoditas termahal dalam hidup: uang,
waktu, dan kesehatan. Banyak orang fokus kerja keras tapi lupa bahwa ikhtiar tanpa ibadah itu adalah pincang. Rumus impian itu adalah impian ditambah ikhtiar ditambah ibadah ditambah iman ditambah ikhlas sama dengan ijabah atau terkabul. Artinya impian bukan cuma soal strategi, tapi juga sinkronisasi energi spiritual. Sholat duha itu membuka rezeki. Sholat ini membutuhkan waktu beberapa menit saja. Tapi hasilnya apa? Rezeki lancar, energi positif meningkat, dan tentunya produktivitas naik. Kemudian sholat tahajud, karisma dan pengaruh jika dilakukan 40 hari berturut-turut. Bukan hanya hajat terkabul, tapi ucapan Anda menjadi berat. Orang percaya dan mendengar Anda. Konsep ini disebut dengan tahu-tahu hajat terwujud. Yang ketiga adalah umroh, yaitu investasi spiritual jangka panjang. Banyak orang pulang umroh dengan rezeki dan nasib yang membaik. Ini bukan kebetulan, tapi janji Rasulullah SAW. Pahala ganjaran engkau sesuai dengan kadar kepayahan dan nafkah engkau. Kemudian pola pikir otak kiri versus otak kanan. Otak kiri kumpulkan uang dulu baru menikah. Otak kanan menikah dulu, nanti Allah yang cukupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mencukupi orang yang menikah, dan akhirnya 3 komoditas termahal, uang, waktu, dan kesehatan, bisa dibeli dengan amalan yang terlihat sederhana tapi berdampak besar. Banyak orang sibuk mengejar uang tapi lupa membeli kesehatan dan waktu. Padahal dengan sedikit perubahan dalam ibadah dan mindset, semuanya bisa datang dalam satu paket keberkahan. Kalau selama ini Anda merasa rezeki sulit, waktu habis sia-sia, atau kesehatan menurun, coba reset strategi Anda. Terapkan rumus 6 tadi. Biasakan sholat duha, tahajud, dan perbanyak sedekah. Jangan percaya kata saya, coba sendiri selama 40 hari dan lihat apa yang berubah dalam hidup Anda. Apa gunanya banyak uang kalau Anda harus menghabiskan di rumah sakit? Apa artinya punya waktu kalau tubuh Anda tak sanggup menikmatinya? Kenikmatan tertinggi bukan di uang, tapi sesuatu yang sering Anda abaikan. Dan inilah 3 rahasia besar untuk menjaganya. Dalam hidup, ada satu nikmat besar yang sering diremehkan, yaitu kesehatan. Ipo Santosa menyebutkan sebagai puncak kenikmatan. Tanpanya semua kekayaan terasa hambar. Tapi menariknya, kesehatan bukan sekedar urusan fisik, melainkan buah dari ketaatan spiritual dan kesadaran hidup seimbang. Rahasia pertamanya adalah sholat tahajud. Bukan hanya ibadah malam, tapi juga sumber ketenangan, penyeimbang hormon, dan penguat intuisi. Nabi Muhammad SAW pun rutin melakukannya, dan secara ilmiah terbukti memberi efek positif bagi tubuh dan jiwa. Rahasia keduanya adalah air. Tubuh manusia 70% terdiri dari air, dan air merespon kata-kata baik. Mengucapkan bismillah sebelum minum bukan sekedar sopan santun, tapi juga bentuk penghormatan spiritual yang berdampak pada energi tubuh. Dalam Islam, juga simbol keberkahan disebut sebagai sarana pensucian. Rahasia ketiga adalah hindari rokok. 1 batang rokok mengandung 4.000 racun. Dampaknya lebih berbahaya dari makanan haram lainnya. Dalam Islam, segala hal yang lebih banyak mudaratnya wajib ditinggalkan. Gantilah kebiasaan merokok dengan sedekah atau ibadah, lebih sehat, lebih berkah. Akhirnya, penulis menegaskan bahwa syukur dan keyakinan adalah fondasi kesehatan sejati. Sehat bukan hanya hasil olahraga atau diet, tapi juga buah dari hati yang bersyukur dan iman yang kuat. Dengan menjaga tubuh sebagai amanah, seseorang akan lebih siap menerima rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Kerugian baik secara finansial maupun spiritual seringkali tidak datang tiba-tiba. Ipo Santosa menyebutnya sebagai akar serabut. Sebabnya banyak, saling terkait, dan sering tak terlihat. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, semua berakar pada satu hal: ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam mengelola rezeki. Pertama, soal zakat. Ini bukan sekedar kewajiban tahunan, tapi cara Allah membersihkan harta dan jiwa Anda.
Rasulullah SAW bersabda bahwa zakat 2,5% dari harta adalah bentuk ketaatan sekaligus penangkal kerakusan. Tanpa zakat, harta bisa jadi bumerang, membuat seorang dikuasai hartanya sendiri, lupa pada tanggung jawab sosial. Kedua, menunda hak orang lain seperti utang atau gaji pekerja adalah penghalang rezeki paling nyata. Al-Quran menegaskan keadilan dalam muamalah. Dan Nabi SAW menyebutkan orang yang menunda pembayaran padahal mampu sebagai orang zalim. Rezeki yang mampet seringkali bukan karena kurang usaha, tapi karena ada hak orang lain yang belum ditunaikan. Ketiga, konflik impian dalam keluarga. Jika impian Anda tidak selaras dengan pasangan atau orang tua, maka dalam diam hati bisa saling bertentangan. Dan dalam Islam, ridho Allah tentang tergantung pada ridho orang tua. Maka menyelaraskan impian dan mencari restu keluarga adalah langkah spiritual yang membawa kelancaran dunia dan akhirat. Di bagian akhir, penulis mengajak untuk kembali ke otak kanan. Fokus pada keberkahan, bukan sekedar keberuntungan. Jika belum bisa bayar hutang, jangan diam. Bicaralah, minta maaf, dan tunjukkan itikad baik. Itulah jalan rezeki yang sejati, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dalam bab ini, Ipo Santosa mengajak Anda menyelami akar terdalam dari rezeki, keyakinan. Bukan strategi, bukan koneksi, tapi iman yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang berpikir bahwa rezeki hanya soal kerja keras dan jaringan. Tapi kalau hanya itu kuncinya, kenapa ada orang yang rajin tapi tetap kekurangan? Penulis menyebut bahwa keyakinan yang salah justru bisa jadi penghambat utama. Karena saat seseorang percaya bahwa semua hanya bergantung pada dirinya, ia menutup pintu-pintu langit yang seharusnya bisa terbuka lewat tawakal. Lalu bagaimana bentuk keyakinan yang benar? Ipo Santosa menyebutkan sebagai parisma paripurna 5 sisi keyakinan yang utuh, yaitu yakin bahwa Allah ada, bahwa Dia Maha Kuasa, bahwa janji-janjinya benar, bahwa caranya terbaik, dan bahwa setiap ketetapannya pasti membawa kebaikan. Ini bukan sekadar teori, tapi peta hati yang menentukan arah rezeki seseorang. Penulis bahkan membandingkan dengan iblis, makhluk yang juga percaya pada Allah, tapi karena kesombongannya dan niatnya yang salah, dia terhalang dari rahmat. Dari situ Anda belajar, niat itu krusial. Apapun amalnya, jika niatnya salah, seperti karena ingin dipuji, atau menggunakan jalan pintas seperti jimat dan zodiak, maka rezeki pun akan kosong dari keberkahan. Ipo Santosa menutup bagian ini dengan doa yang menyentuh. Ya Allah, jika aku belum ikhlas, ikhlaskanlah aku. Jika belum pantas, pantaskanlah aku. Jika belum yakin, yakinkanlah aku. Karena pada akhirnya rezeki bukan cuma soal apa yang dikerjakan, tapi juga sejauh mana hati ini menyerahkan segalanya kepada sang pemilik rezeki. Buku ini menegaskan bahwa rezeki bukan sekedar hasil usaha manusia, tapi buah dari keseimbangan antara ikhtiar lahiriah dan kepatuhan pada nilai-nilai spiritual Islam. Dengan memperbaiki akidah, menjalankan syariat, dan membersihkan akhlak, seseorang tidak hanya meraih keyakinan materi, tetapi juga keberkahan yang abadi. Kemudian keajaiban rezeki hanya terjadi ketika keyakinan, ikhtiar, dan niat bersatu dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda adalah penonton setia channel ini dan ingin mempercepat datangnya rezeki yang berkah, maka lakukan hal-hal berikut ini. Pertama, latih otak kanan Anda. Biasakan berpikir kreatif, positif, dan intuitif. Dengarkan hati, bukan hanya logika. Kedua adalah bangun rutinitas spiritual yang kuat, mulai dari tahajud, zikir, hingga memperbaiki niat dalam setiap aktivitas harian Anda. Kemudian yang ketiga adalah syukur dan jaga kesehatan Anda. Minum air dengan doa, jauhi rokok, dan anggap kesehatan sebagai puncak kenikmatan yang mempengaruhi rezeki Anda. Kemudian yang keempat, bersihkan harta Anda, bayar zakat, sedekah rutin, dan jangan tunda hak-hak orang lain. Ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga soal strategi keuangan spiritual. Yang kelima, selaraskan hidup Anda dengan keluarga dan orang tua. Cari ridho mereka dan minta doa mereka, dan bangun impian bersama mereka. Dan yang keenam,
yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya bergerak tapi juga berserah. Itulah kunci dari keajaiban yang ke-8. Jangan hanya jadi penonton yang terinspirasi, jadilah pelaku perubahan yang menyalakan cahaya rezeki di hidup Anda. Like, share, dan subscribe channel ini. Komentar bismillah, saya siap percepatan rezeki sebagai bentuk niat Anda. Dan yang paling penting, praktekkan isi videonya satu persatu mulai dari sekarang. Akhir kata, saya Sidik, sampai jumpa di video-video berikutnya.